Sintayong terapkan formasi gila demi hancurkan Filipina. Nadeo berpotensi geser Hernando Ari. Pelatih Filipina dapat teror dari fans timnas Indonesia. Tristan Gojjer sedang berada di Indonesia. Jairzinho tegaskan siap tempur. Timnas Indonesia dapat bonus jika berhasil lolos ke ronde ketiga. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Penjaga gawang timnas Indonesia yakni Nadeo Argawinata berpotensi dimainkan Sintayong saat menghadapi Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Seperti diketahui pada laga melawan Irak, penjaga gawang timnas Indonesia tampil kurang baik. Hernando Ari melakukan blunder fatal hingga menyebabkan gawangnya kebobolan. Kondisi tersebut tampaknya bakal mendorong Sintayong untuk melakukan rotasi. Secara keseluruhan, kami sudah siap. Juga pelatih sudah memberikan taktik dan instruksi yang harus dilakukan, ungkap Nadeo Argawinata. Iya, secara keseluruhan kami sudah siap untuk menghadapi Filipina, sambung Nadeo Argawinata. Lebih lanjut, penjaga gawang asal klub Borneo FC itu menilai kondisi mental para pemain juga sudah mulai membaik pasca kekalahan dari Irak pada pekan lalu. Kini skuad Garuda pun fokus untuk bisa mendapatkan kemenangan saat menjamu Filipina. Kondisi sudah bagus, kami sudah melupakan kekalahan kemarin dan kami menatap ke depan. Karena ini pertandingan yang menentukan, jadi ya kami pasti mencari kemenangan, ucap Nadeo Argawinata. Pelatih Filipina Tom Saintfiet kini belak-belakan mengaku telah menerima teror dari fans timnas Indonesia gara-gara dianggap mendukung Vietnam ketimbang skuad Garuda. Timnas Indonesia dan Vietnam saat ini tengah bersaing untuk memastikan diri lolos ke kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ronde ketiga. Timnas Indonesia yang menempati posisi kedua klasmen grup F, putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, tercatat mengoleksi 7 poin. Sementara Vietnam yang mengumpulkan 6 poin berada di urutan ketiga. Keduanya masih menyisakan satu pertandingan pamungkas di grup F. Saya dapat banyak fans dan juga dapat ancaman kematian dari fans Indonesia, ucap Tom Saintfiet. Saya adalah pelatih adil. Saya tidak tahu apakah ada terjemahan saya yang salah, sambung Tom Saintfiet. Bagi Saintfiet, fokusnya kini hanya menjalankan tugas dari Federasi Sepak Bola Filipina, yakni PFF. Saya tidak ada hubungannya dengan Vietnam. Tidak ada untungnya juga kalau Vietnam yang lolos, kata pelatih asal Belgia tersebut. Saya cuma peduli dengan Filipina. Saya mewakili Filipina dan saya berharap bisa menang untuk Filipina. Itu pekerjaan saya, itu tanggung jawab saya. Jadi ketika saya bilang saya ingin menang melawan Indonesia dan bilang bahwa Vietnam bisa lolos kalau mengalahkan Irak, saya tidak merasa ada yang salah dengan hal itu, tutup Tom Saintfiet. Pelatih timnas Indonesia Sintayong langsung melakukan perombakan formasi jelang hadapi Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga penting bakal dihadapi timnas Indonesia kontra Dalskar julukan timnas Filipina. Sebab kemenangan bakal meloloskan timnas Indonesia ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sementara jika kalah atau imbang, timnas Indonesia harus menunggu hasil laga Irak versus Vietnam untuk tahu apakah mereka melaju ke babak selanjutnya atau tidak. Meski kalah atau imbang masih berpeluang membuka jalan timnas Indonesia ke babak ketiga, tetap saja pantang bagi skuad Garuda berharap ke laga lain. Skuad asuhan Sintayong wajib menang atas Filipina untuk lolos ke babak selanjutnya. Untuk meraih kemenangan, Sintayong praktis bakal menurunkan seluruh pemain terbaiknya. Hal itu termasuk dua pemain yang sebelumnya absen kontra Irak, yakni Jairzinho dan juga Calvin Verdong. Jairzinho absen saat timnas Indonesia melawan Irak karena baru tiba di tanah air pada Rabu 5 Juni 2024 malam. Sementara Calvin Verdong baru memegang paspor Indonesia pada Selasa 4 Juni 2024 malam dan baru tersedia untuk laga melawan Filipina. Menurut informasi yang beredar, Sintayong akan menurunkan formasi 3-4-3.
Dalam pola ini, posisi penjaga gawang dipercayakan kepada Hernando Ari. Lanjut ke posisi 3 bek sejajar ada Rizky Ridho, Jaitzes, dan Calvin Verdong. Kemudian Asnawi Mangko Alam bertugas sebagai wingback kanan, dan Nathan Jaawon di sisi sebelahnya. Untuk 2 gelandang sentral adalah Tom Hayat dan juga Marcelino Ferdinand. Dan yang terakhir untuk pengisi lini depan ada Yakob Sayuri di winger kanan, Rafael Strijk di winger kiri, dan juga Ragnar Oratemangun penyerang tengah. Tentu menarik menanti hasil yang didapat timnas Indonesia di laga kontra Filipina. Kabar mengejutkan datang dari Tristan Goujer. Ya, tak disangka Tristan Goujer berada di Indonesia. Mengutip dari akun Instagramnya, fullback kanan berusia 19 tahun ini sedang berada di Canggu, Bali. Ia sedang berpose bersama dengan rekannya di salah satu tempat wisata di Pulau Dewata. Di tengah maksud Tristan Goujer berada di Indonesia adalah untuk berlibur dan bisa saja menjajaki untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Bukan tak mungkin potensi Tristan Goujer mengurus berkas naturalisasi itu masih ada. Indonesia sendiri sangat membutuhkan jasa dari Tristan Goujer. Saat ini timnas Indonesia membutuhkan pemain jempolan di posisi wingback kanan ataupun fullback kanan. Tristan Goujer pelan-pelan menembus skuad utama Ajax Amsterdam. Musim ini saja Tristan Goujer 14 kali merumput bersama dengan tim senior Ajax Amsterdam, yang mana 9 diantaranya terjadi di Liga 1 Belanda 2023-2024. Dalam sebuah wawancara dengan Yusa Nugraha, Tristan Goujer mengaku pernah dihubungi PSSI. Sayangnya tidak ada tindak lanjut setelah itu. Aku pernah bicara sama mereka, PSSI, dan kita ngobrol dengan baik. Tapi aku belum mendalami situasinya, jawab Tristan Goujer. Back timnas Indonesia Jaitzes menyebut seluruh pemain tetap solid di tengah tekanan publik usai kalah dari Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Kamis 6 Juni 2024 lalu. Indonesia kalah 0-2 dari Irak dalam laga tersebut. Alhasil tak sedikit netizen yang menyerang akun media sosial pemain timnas Indonesia. Menanggapi hal ini, Jaitzes ingin membuktikan bahwa pemain tetap bersatu meski dapat cercaan banyak pihak. Jaitzes menegaskan timnas Indonesia siap bangkit lawan Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa 11 Juni mendatang. Menurutnya persiapan tim sudah maksimal pada laga pamungkas putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tersebut. Kami tahu ini laga penting dan setiap pemain bersiap-siap seperti yang seharusnya. Kami bersiap layaknya sebuah tim, jadi saya percaya kami siap dan lihat saja hari Selasa nanti, kata Jaitzes. Pemain 24 tahun itu belum bermain saat melawan Irak lantaran baru bergabung dengan timnas Indonesia. Dengan Jordi Amat yang mendapatkan kartu merah di laga tersebut, besar kemungkinan Jaitzes akan mengawal benteng pertahanan skuad Garuda melawan Filipina. Tentu, Jordi adalah pemain penting bagi kami, karena dia punya banyak pengalaman. Dia adalah figur baik di tim, tapi kami juga banyak pemain bagus, ujar Jaitzes. Setiap pemain mengisi posisinya masing-masing. Tinggal pelatih membuat keputusan nanti. Yang penting kami bersiap-siap, karena kami adalah tim yang bagus, imbuh Jaitzes. Laga timnas Indonesia versus Filipina akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertandingan ini jadi penentu nasib tim Merah Putih yang tengah berjuang meraih satu tempat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kemenangan bakal otomatis membawa Jaitzes dan kawan-kawan ke putaran ketiga. Sedangkan imbang ataupun kalah, maka Indonesia harus menanti hasil pertandingan Vietnam versus Irak. Saat ini timnas Indonesia berada di peringkat kedua klasemen sementara grup F dengan 7 poin dari 5 pertandingan. Tim Merah Putih ditempel ketat oleh Vietnam yang berada di posisi ketiga dengan 6 angka.